Di kerajaan Shizou ada dua putri, Beiwei yang perkasa dan Nanman yang lemah, sama-sama meminang putri untuk berdamai. Raja Zhou Weikun mendirikan altar sembahyang langit, ingin memilih putri Phoenix takdir untuk dinikahkan ke Beiwei dapatkan sekutu kuat. Yang satunya dinikahkan jauh ke Nanman untuk menenangkan negara. Phoenix itu mendarat pada Putri Selir Zining. Ibu kandung Putri Zining hanyalah seorang pelayan tanpa gelar. Bagaimana mungkin dia Putri Phoenix? Secara logika, putri utama Yingluo seharusnya yang jadi Putri Phoenix. Ini belum selesai, kan? Lihat lagi. Koin ramalan 2 warna merah biru. Merah untuk Putri Phoenix takdir, nikah ke Beiwei. Biru untuk wanita penggoda perusak negara, nikah ke Nanman. Aku yang merah. 18 tahun penghinaan di istana, akhirnya bisa menikah ke Beiwei. Bawa ibu pergi dari sini. Aku putri utama Shizou. Kau anak selir. Pantas jadi Putri Phoenix takdir. Lepaskan aku. Zining, Ini baru koin merah yang benar. Akulah yang akan menikah ke Beiwei, Putri Phoenix takdir. Katanya di Nanman, pengantin perempuan harus tidur dengan semua budak liar. Mereka itu siang malam bersama serangga beracun dan mayat busuk, penuh bau busuk. Cara mereka menyiksa membuat orang tak ingin hidup, tapi mati pun tak bisa. Raja, ramalan tunjukkan Zining adalah Putri Phoenix. Jika sembarangan ubah takdir, takut kena kutukan langit, Raja lucu kecil. Tak ada hakmu bicara di sini. Jangan bicara sembarangan. Aku adalah Raja Shizou, putri utamaku adalah takdir. Putri Phoenix. Ayah, jika dari dulu putuskan kakak nikah ke Beiwei, aku nikah ke Nanman. Buat apa sembahyang ramal menipu diri sendiri? Anak durhaka, hampa. Sebagai putri harus peduli kepentingan besar. Kamu harus nikah ke Nanman untuk damai. Jika berani melawan perintah, aku akan ambil nyawanya ini. Tanah Nanman nyaris mati. Zining nikah ke sana berarti mati. Jika bisa dengan nyawaku untuk tebus Zining tidak nikah, Raja, silakan bertindak. Kamu si lucu. Bukankah hanya nikah ke Nanman? Aku nikah. Wah, ayah baik hati. Bahkan masih beri adik pasangkan kereta keledai. Sama-sama menikah, mas kawinmu menumpuk tinggi. Putri Zining hanya dapat seekor keledai sebagai kereta. Baik hati berani kamu bilang. Masih berani membantah. Hukum karma berputar, kakak, wajahmu hari ini. Nanti, tak pasti ada kesempatan sombong. Aku adalah putri utama Shizou, juga akan nikah ke Beiwei permaisuri putra mahkota. Kelak, saat Beiwei menyatukan dunia, akulah ibu semesta. Tahun lalu Beiwei menyerang timur, tenaga mereka terkuras habis. Mungkin hanya kuat di luar, lemah di dalam. Lagi pula, di kediaman putra mahkota Beiwei, ada ratusan selir cantik. Nanti, belum tentu kakak akan mendapat kasih sayang seperti yang dibayangkan. Kau yang menikah ke sana, bisa tidak bertahan hidup saja sudah sulit. Masih sempat di sini menilai diriku? Konon Raja Nanman itu paling kejam. Sering berbagi perempuan dengan jenderal kesayangannya. Yang tak tahan dan tewas, darahnya dikuras, dagingnya dimakan. Ayah, ibu, Anak, ingatlah untuk banyak memuji Shizou di hadapan putra mahkota. Kelak saat kedua negara bersekutu, kau akan menjadi pahlawan utama. Yingluo,
segera lahiran putra, kokohkan kedudukanmu. Itu yang terpenting. Putri pasti patuh pada nasihat ayah dan ibu. Tak akan mengecewakan harapan Shizou. Zining, setelah perpisahan ini, entah kapan bisa bertemu lagi. Ibu, Putri tidak berbakti. Tak bisa selalu menemani ibu. Hari bahagia begini, kau meratap apa? Cepat pergi dari sini. Racun! Kabut racun! Putri, ini terlalu menakutkan. Kita kabur juga, yuk. Jangan dinikahkan lagi. Orang di dalam turun. Putri, mereka ini mau merebus dan memakan kita. Aku Putri Zhou Jining dari Xizhou datang untuk menikahi penguasa Nanman. Kalian siapa? Kenapa menghalangi jalan? Ah, jangan mendekat. Dasar kasar, jangan nakuti menantuku. Anak yang baik, ini tradisi penyambutan pengantin di Nanman, bukan untuk menyakiti kalian. Jangan takut. Menantuku ini sungguh cantik jelita. Aku ibu Yuan Jue, yang juga ibumu. Yuan Jue, dialah penguasa Nanman, pria yang akan kunikahi. Hormat pada ibu. Ini cairan 100 berkah. Bisa mengusir roh jahat dan menyembuhkan. Ku berkati kau dengan ini. Kau setuju? Berkatilah saya, ibu. Tanah rahasia Nanman, jalannya terjal, tidak bisa dilalui kuda atau kereta. Jadi, kita harus jalan kaki pulang ke desa. Jalan kaki? Putri yang manja, mana kuat? Ibu Suri saja bisa. Kenapa aku tidak? Ibu, ayo kita pergi. Menantu yang baik. Sikapnya tegas, aku suka. Ayo pulang ke desa. Inilah Nanman. Meski terlihat agak menyeramkan, tapi tidak seperti kabar burung yang kotor dan kacau, bahkan bersih dan rapi di mana-mana. Inilah desa Nanman kita kelak. Anggaplah ini rumahmu sendiri. Asing, ayo sapa kakak ipar kalian. Datang! Kamu pasti kakak ipar. Kamu cantik sekali. Lebih cantik dari gadis desa manapun, semuanya. Halo adik,
Sudah tahu kakak ipar akan datang. Aku sengaja menyiapkan ukiran kayu untukmu dan kakakku, sebagai hadiah pernikahan. Terima kasih sudah repot-repot. Bukan. Kenapa kamu kasih angsa ke kakak dan kakak ipar? Angsa apa? Ini jelas angsa Mandarin. Aku ukir lama sekali. Orang Nanman tidak seperti kabar burung yang menakutkan itu. Mereka hangat dan tulus. Bahkan agak lucu. Lihat hasil karyamu. Berani juga menunjukkannya. Maaf, kakak ipar tertawa. Kakak ipar, lihat hadiah pertemuan yang kusiapkan untukmu. Ini pemberian kakak. Sangat berharga bagiku. Tampaknya kakak yang dia maksud adalah calon suamiku. Aku penasaran seperti apa rupanya. Untukmu. Ah! Dia adalah Jun Nanman, juga calon suamiku. Tampak lebih tampan dan tegap dari pria Sijou. Jun, Asing nakal. Suka pelihara ular dan serangga. Tidak menakutimu, kan? Cepat simpan. Jangan nakuti kakak ipar lagi. Putri Sijou, Zhou Jining memberi hormat pada suami. Di Nanman, suami istri setara tak ada yang lebih tinggi. Tak perlu bersujud padaku. Betul. Laki-laki Nanman kami ini, suami yang takut istri. Menyayangi istri adalah tugas utama. Jining, mulai sekarang anakku ini bisa kau perintah sesukamu. Bawa barang-barangnya ke sini. Adat Nanman. Suami harus memberi istri sebuah rok sebagai hadiah cinta. Ini yang kusiapkan untukmu. Aku tak tahu apakah kau menyukainya. Nanman terkenal miskin. Pasti rok ini hanya dari kain kasar. Tapi ini ungkapan hatinya. Aku harus berpura-pura suka. Jangan sampai terlihat sedikit pun jijik dan menyakiti hatinya. Ini jubah emas yang terbuat dari benang emas murni. Anakku bodoh. Emas begitu berat, Zining tak akan nyaman memakainya. Zining, jangan pakai baju jelek ini, melelahkan. Surat tanah dan rumah lebih berguna. Zining, semua properti keluarga Yuan sudah aku alihkan atas namamu, mau diapakan terserah kamu. Sertifikat rumah dan tanah. Ini terlalu berharga, aku tidak bisa menerimanya. Barang seperti ini banyak, tidak berharga. Kamu ambil saja untuk main-main. Benar juga, Nanman lokasinya terpencil. Sepertinya hanyalah rumah bobrok dan tanah tak terurus. Ibu kota Dau, Jalan Juke. Satu sertifikat tanah ini saja bisa ditukar dengan 3 kota makmur di Sizhou. Aku ternyata punya setebal ini. Apa aku sedang bermimpi? Bukankah katanya Nanman kita cukup miskin? Betul. Kita hidup dari sumber alam miskin, sampai hanya punya emas, rumah, dan tanah. Sangat duniawi. Tidak seperti Shizou kalian dengan seni musik, catur, kaligrafi, lukisan, sangat elegan. Duniawi itu bagus. Seumur hidupku baru aku sadar aku memang orang duniawi. Besok akan kubawa kamu melihat tanah kita. Lihat ini dia. Ini lahan yang ditanami Lingzi kualitas terbaik ini semua milik keluarga kita. Bukan cuma ini. 800 gunung di sekitar sini. Semua milik kita. 800 gunung? Ini berapa nilainya? Tidak banyak. Kalau cuma nilai tanaman obat, kurang lebih hanya 30 juta tile emas. Ini disebut tidak banyak? Apa itu per item? Per item berarti hanya bahan obat. Memangnya ada yang lain? Iya. Iya. Selain jamur Lingzi, ginseng 1000 tahun, bunga salju Gunung Tian, di luar bahan obat-obatan itu, di sini masih ada ratusan tambang, serta 88 gunung emas dan perak. Oh iya sayang, karena kamu sudah bertanya. Ini daftar asetku.
Kedepannya, tolong uruskan ya. Tiga 3.000 tambang di daerah utara, 50.000 ladang garam di Laut Timur, 7.000 toko tersebar di seluruh negeri. Kok bisa sebanyak ini? Kok bisa sebanyak ini? Banyak. Masih ada lagi? Masih ada. Ya, Kakak ipar, ini masih ada. Dua 4 6 8. 50? Ada 50 gulungan? Sui-sui, aku mungkin terlalu banyak jalan di gunung, pusing dan pandangan kabur. Aku berhalusinasi. Cepat, cubit aku. Katakan ini nyata atau tidak. Yang mulia, hamba juga merasa seperti berhalusinasi. Bocah nakal, kapan rencanamu memberitahu Zining bahwa kamu bukan hanya penguasa Nanman, tapi juga Raja Dawu? Hati-hati, sembunyikan terus. Kalau dia tahu, awas dia marah padamu. biarkan dia menyesuaikan diri dulu. Aku takut dia kaget. Ambil ini untuk uang jajanmu. Barang-barang di Nanman tidak seperti di Zongyuan. Kalau kau ingin membeli sesuatu, suruh saja orang ke ibu kota. Jangan terlalu hemat. 300 juta tael untuk jajan. Hmm, Sui-sui, katanya orang luar menggambarkan Nanman sangat mengerikan. Padahal rakyat di sini ramah dan sederhana. Barang-barang lebih melimpah daripada Shizhou. Mana ada adat yang buruk dan kelaparan? Benar, Putri. Junzu tampan, baik pada tuan, dan sangat kaya. Pria baik seperti ini susah dicari. Malam ini malam pengantin, tuan harus... Ini kubawa dari Shizhou, gambar pornografi edisi langka. Malam pertama, tuan, tak tahu apa-apa bisa sakit. Ikuti ini, tidak panik, nyaman dan menyenangkan. Sui-sui, tidak malukah kau? Sui-sui, berhenti. apa ini? Apa ini? Jangan buka, ini tidak menarik. Hanya buku biasa. Tidak ada yang istimewa. Suamiku, aku sudah mandi. Kau juga cepat mandi. Oh iya. Aku penuh bau alkohol. Memang harus mandi. Tunggu aku cepat kembali. Bukan itu maksudku. Siapa? Ah, Sayang, buru-buru sekali rupanya. aku cuma ambil baju. Aku pergi sekarang. Jangan buru-buru. Di bak mandi ini, aku tambahkan ramuan tabib untuk menghilangkan lelah. Kamu lelah setelah perjalanan jauh. Lebih baik berendam sebentar, agar lelahnya hilang. Kalau begitu, baiklah. Nyaman sekali. Apa ini? Suamiku, tidakkah kau merasa ada sesuatu di kolam ini? Selalu menusuk-nusukku, sangat tidak nyaman. Enggak. Tidak ada kan? Masa tidak ada? Keras dan lurus. Akan kucari untuk kulihatkan.
Kamu mau apa? Aku ingin melakukan hal yang seharusnya dilakukan suami istri. Meskipun aku sangat ingin, tapi aku bisa menunggu sampai hari kamu rela menyerahkan dirimu kepadaku. Aku rela. Sui-sui. Putri. Putri, ku dengar hal ini awalnya agak sakit. Setelah tahu caranya, akan ada kenikmatan tersendiri. Kenikmatan seperti apa sih sebenarnya? Sui-sui, pagi-pagi begini. Kamu ngomong apa sih? Meskipun aku sangat ingin, tapi aku bisa menunggu sampai hari kamu rela menyerahkan dirimu kepadaku. Ibu Putri pasti tahu tuanku menikahi tuan muda. Pria sebaik ini pasti membuatnya senang. Andai ibu bisa melihatnya langsung. Entah bagaimana kabar ibu. Bagaimana keadaannya sekarang? Putri, setengah bulan lagi adalah hari ulang tahun Raja Shizou. Saat itu kita bisa gunakan kesempatan ini untuk kembali ke Shizou mengunjungi ibunda Anda. Baik. Lingzi ini bisa dibawa pulang sebagai hadiah ulang tahun untuk ayahanda. Bisa juga dibagikan sebagian untuk menyehatkan tubuh ibunda. Ibu, adik-adik, apa yang kalian lakukan? Besok adalah hari ulang tahun ayahmu. Ini juga pertama kalinya kamu pulang ke rumah setelah menikah. Kami hanya punya lebih banyak biji tambang. Jangan diremehkan. Kakak ipar, tasbih giok merah ini kamu pakai juga. Kakak ipar, obat-obatan ini kamu bawa. Dan ini juga. Wah, cukup. Aku sendiri pulang tak bisa membawa banyak barang seperti ini. Siapa bilang kamu pulang sendiri? Aku ikut ke Shizou bersamamu untuk memberi selamat ulang tahun pada mertua. Sati, bawa masuk. Pertama kali bertemu mertua, aku sengaja menyiapkan 2 karung hasil hutan sebagai tanda hati. Hasil hutan? Putri, lihatlah. Ini terlalu berharga. Asalkan bisa membuatmu bahagia, bisa menyatukanmu kembali dengan ibumu. Barang sedikit ini apa artinya? Hari ini putriku Yingluo akan bersama putra mahkota Bei Wei, Wei Xianming datang memberi selamat ulang tahun pada kaisar. Pasti mereka berdua hidup rukun dan harmonis. Kelak, setelah sang putra mahkota naik takhta, pasti akan membantu Shizhou makin maju. Baginda Putri Yingluo menikah ke Bei Wei. Shizhou juga bisa memanfaatkan Bei Wei untuk berhubungan dengan Dao Wang. Shizhou pasti akan makmur 1000 tahun. Selamat Baginda. Selamat Baginda. Hahaha, sama-sama bersuka cita. Anakku Yingluo Adalah pahlawan besar Shizhou. Tidak seperti Zhou Jining, menikah ke daerah Nanman, tak ada kabarnya. Mungkin sudah digigit ular atau serangga hingga tewas, hingga jasadnya pun tak ada. Baginda, daerah Nanman itu bagai neraka pemakan manusia. Bawa pulang Zining, hamba mohon Baginda. Hamba mohon. diam. Makhluk sial ini. Hari yang bahagia ini, mengapa menangis seperti orang berduka? Bawa perempuan ini pergi. Ajari dia tata krama. Baginda, Zining adalah putri kandung. Baginda bawa dia pulang. Baginda, hamba mohon. Baginda, putra mahkota Bei Wei dan Putri Yingluo telah tiba. Baik. Segera ikut aku menyambut. Tenang saja. Perjalanan ini, kami pasti bisa membawa ibumu pergi. Ya, Tanganmu kenapa dingin sekali? Aku ambilkan jubah tebal.
Adik, hari ulang tahun ayah, hari sepenting ini. Kau malah datang sendirian. Apakah suamimu itu, wajah setan bertaring tak pantas ditunjukkan? Atau kau tidak disayangi, hingga diabaikan seperti ini? Yang Mulia, dingin sekali. Tahu dingin masih diam saja. Cepat suruh orang sampaikan pesan. Mau biarkan pangeran mahkota ini kedinginan sampai kapan? Yang Mulia jangan buru-buru. Sudah dikirim kabarnya. Ayahanda dan ibunda segera tiba. Zhou Jining, hari sedingin ini, bahkan orang yang menemanimu jalan, tidak punya. Kasihan sekali. Sudah lebih hangat? Hangat, terima kasih suamiku. Dia suami Zhou Jining. Bukannya orang Nanman, pendek dan jelek? Kenapa suami Zhou Jining tampan dan tegap seperti ini? Perempuan ini berhak apa? Menantu yang baik? Ayahanda. Wah, kau datang jauh-jauh. Dari Beiwei, sungguh kehormatan besar. Cepat masuk. Hahaha. Ayahanda. Sayang, kita tunggu sebentar tak apa. Ibuku tidak ada. Aku khawatir terjadi sesuatu padanya. Hahaha. Kabar menantu datang. Aku sengaja suruh orang di Shizhou cari makanan langka dan Gucci. Zhou Xiaoniang ini. Ini gudang negara Shizhou. Bukan tamu istimewa. Takkan mudah mengeluarkannya. Arak. Hanya minum arak dawu dari ramuan 1000 tahun. Jin Yulu. Makanan istimewa ini sudah bosan makan. Ayah harap tunggu sebentar. Yang Mulia tahu ulang tahun Anda khusus siapkan hadiah mewah. Bawa ke sini. Ini karang putih Laut Selatan. Sebesar ini, pertama kali lihat. Haha, menantu hadir sudah berkah. Sudah merupakan berkah kita. Masih beri hadiah mewah. Sungguh perhatian. Tak setara upeti dawu, tapi karang putih besar ini, orang biasa jangan harap punya. Lihat saja sulit. Shizhou tak bisa setara dengan Dawu Wang yang mulia. Kita bisa dapat karang putih berharga ini. Itu berkahku. Soal berkah, dengar Dawu Wang baru menikah, tak tahu putri negara mana begitu beruntung. Aduh, sayang sekali Shizhou tak punya nasib baik ini. Mertua tenang, Raja Dawu dan saya bersaudara mengundang saya ke Dawu untuk menghadiri pernikahannya. Nanti bawa kamu di depan Raja Dawu, tunjukkan diri lebih sering. Shizhou-mu pasti naik level, tinggal menunggu waktu. Waduh, ini kehormatan bagi Shizhou. Kalau begitu terima kasih menantu. Yang Mulia. Yang Mulia. Putri Zining dan pemimpin Nanman sudah menunggu lama di luar. Kenapa mereka datang? Jangan-jangan membawa ular dan serangga beracun dari Nanman. Benar-benar sial. Aduh, Ibu jangan khawatir. Bukankah hanya ular dan serangga beracun? Anak punya cara. Putri Zining menghadap Ayah, anak Zining Yingluo, kurang ajar. Kalian orang Nanman kasar dari padang belantara berani bertindak sembarangan di istana Shizhou. Benar-benar tidak tahu aturan. di tengah pesta ulang tahun yang terang, benderang mencambuk adik kandung sendiri. Siapa sebenarnya yang kehilangan akal aturan istana, kehilangan martabat? Zhou Jining, kau menikah dengan Nanman tempat kotor seperti itu. Tubuhmu penuh dengan udara beracun dan kotoran. Aku, baik hati membersihkanmu dari roh jahat. Kau malah tidak tahu diri. Sudah cukup
langsung berisik begitu datang. Ini sikap kalian memberi selamat ulang tahun pada Kaisar. Adik, bukan aku mengomentarimu hari ulang tahun ayahanda yang besar ini. Kalian datang dengan tangan kosong. Apa mungkin Nanman begitu miskin hingga tak bisa mengumpulkan hadiah layak? Nanman, semua tanah liar bisa menumbuhkan apa yang bagus. Aku lihat pasti mengambil buah liar dan ranting kering di gunung sebagai harta untuk mencemarkan pesta ulang tahun Paduka. Haha. Hari ulang tahun ayahanda aku dan Pangeran Wei Utara sengaja menyiapkan hadiah istimewa barang sebagus ini. Adik, kalian orang-orang seumur hidup mungkin belum pernah melihat. Karang Putih, Laut Selatan Ini karang selatan kualitas terbaik kalian budak kecil. Nanman melihatnya sekali dalam hidup sudah cukup berharga. batu rusak yang di Nanman digunakan untuk pijakan saja sudah sakit. Juga berani disebut hadiah ulang tahun. Karang terbaik seperti ini bisa disamakan dengan upeti untuk keluarga kerajaan Dawu. Kamu, orang barbar dari selatan yang tak pernah melihat dunia, berani bicara seenaknya di sini. Suamiku benar. Karang jenis ini di Nanman sangat mudah ditemukan. Dan Nanman kaya akan batu mineral yang lebih langka. Adik, jangan-jangan kau keracunan gas beracun Nanman sampai tak waras. Bicara ngawur di siang bolong, batu mineral langka lagi. Masa bisa menandingi upeti untuk keluarga kerajaan Dawu? Memang benar. Diam. Putra mahkota datang memberi hadiah ulang tahun. Sungguh terhormat. Kalian datang dengan tangan kosong, masih berani bicara besar di sini. Ayah, anak dan suami sama sekali tidak datang kosong. Kami sudah siapkan dengan hati-hati 2 karung hasil hutan. Hanya mohon ayah mengizinkan aku membawa ibu pergi. Ini, karung goni compang-camping ini mungkin dari pengungsi di pelabuhan untuk mengangkut barang ya. Orang Nanman memang kasar dan tak beradab. Hadiah ulang tahun yang layak pun tidak bisa menyiapkan. Isinya cuma ular, serangga, tikus, rumput liar, kayu kering. Kalau dibawa ke sini juga akan jadi bahan tertawaan. Zhou Jining, meskipun kau menikah ke daerah miskin Nanman, kau tak perlu membawa barang-barang kotor ini untuk mencemari pesta ulang tahun Kaisar. Orang Nanman memang miskin sampai ke tulang. Membawa barang begini untuk memberi selamat? Bau asam dan busuk. Jangan-jangan daging ular dan tikus yang sudah busuk. Ayah, meskipun karung goni ini kasar, tapi benda di dalamnya masing-masing tak ternilai harganya. Karung goni lusuh bisa berisi apa? Barang berharga tak ternilai? Buka dan lihatlah. Biar semua orang melihat. Pengawal, buka karung lusuh ini untukku. Giok kaca darah merpati kualitas terbaik Zamrud, giok hijau kekaisaran. Ini adalah harta pusaka negara Dawu, giok naga bermotif naga. Kenapa ada di tangan kalian? Sudah pasti hasil curian. Pasangan pencuri ini pasti menyusup ke Dawu untuk mencuri. Berani datang ke Shizhou untuk membahayakan ayah. Kami tidak pernah mencuri. Giok ini diberikan Dawu Wang kepada suamiku. Bohong. Daerah miskin seperti Nanman, tempat terpencil, tak ada burung pun kotor, mana mungkin mendapat perhatian Dawu Wang? Benar. Nanman bahkan jalan raya yang rata pun tak bisa membangun. Kalau benar ada belas kasihan Raja Dawu, mana mungkin begini menyedihkan? Ayah dan mereka mencuri harta pusaka negara Dawu, lalu langsung menyerahkan barang berbahaya ini padamu. Perbuatan yang merusak wibawa Dawu ini, begitu diketahui Dawu, pasti marah pada kami, seluruh Shizhou. Ini benar hadiah Raja Dawu. Bangsat. Menyinggung Raja Dawu. Berani-beraninya kau ingin menimpakan kesalahan pada Shizouku. Pengawal. Hajar baik-baik putri durhaka ini. Orangku. Siapa berani sentuh? Kau berani memberontak? Cepat minggir dari hadapanku. Kurang ajar. Kamu ini lucu. Jangan lupa. Di belakang Shizouku berdiri negara Dawu. Begitu kami perintah, pasukan berkuda Dawu langsung ke selatan, menggempur Nanmanmu. Kalian pasangan biadab ini. Segera keluar dari Shizou. Jangan pernah injak Shizou lagi. Shizhou tak mau aku pergi saja. Tapi ibuku sudah menderita begitu lama. Hari ini aku harus bawa dia pergi. Kau bawa harta pusaka negara Dawu untuk celakakan Shizouku. Masih berani meminta
si wanita penggoda lucu itu dariku. Ibu sebenarnya putri kerajaan. Kau yang dulu merayu-rayu hingga ia menikah denganmu pangeran tak disayang ini. Tapi kau manfaatkan ibu untuk naik takhta lalu langsung mengkhianatinya. Kau budak berdosa. Ibu baik hati menyelamatkanmu. Tapi kau balas dendam menggoda ayah merebut posisi permaisuri dan menyiksanya habis-habisan. Ibu salah apa? Harus menderita dihinamu seperti ini? Bangsat. Berani memfitnahku di sini. Kau si jalang ini dikirim ke Nanman, jadi biadab semua berani melawan yang mulia? Mau selamatkan ibumu, si jalang itu ya? Pengawal, bawa Wangshi ke sini. Aku mau tunjukkan padanya nasib anaknya dan jalang Nanman itu. Ibu. Kenapa ini? Kenapa tubuhmu banyak luka, Ibu? Kau rupanya anakku. Mereka bilang kau sudah mati di Nanman. Ibu kira takkan bertemu lagi. Ayah, kau janji padaku asal aku kawin ke Nanman akan perlakukan ibu baik. Kenapa ingkar janji? Biarkan ia menderita sakit hati seperti ini. Sudahlah, nak. Ibu hanya mengalami luka-luka di kulit. Tidak apa-apa. Jangan bertengkar dengan ayahandamu agar tidak menimbulkan masalah lagi. Ibu, suamiku sangat baik padaku. Mulai sekarang kita ibu dan anak saling mengandalkan. Tidak akan diperlakukan buruk oleh orang lain lagi. Menantu Yuan Jue menyapa ibu mertua. Zining, kita bawa ibu mertua pulang. Berdiri. Zhou Jining. Wang Sainito juga pernah melayani ayahanda dan ibunda selama belasan tahun. Seorang selir bisa seenaknya kau bawa pergi? Mudah begitu? Bagaimana kalau hari ini aku bersikeras membawanya? Budak liar, berani sekali kau. Aku putri mahkota Shizhou, permaisuri putra mahkota Beiwei. Kau seorang selir berani melawanku di depan umum? Selir? Lelaki kasar dari daerah barbar selatan. Bukan selir lalu apa? Ayahanda! Budak ini tidak tahu tata krama. Jelas-jelas tidak menghormati aku, tidak menghormati ayahanda, apalagi seluruh Shizhou. Dia tidak memandang kita. Dulu ada negara kecil, rajanya menghina yang mulia. Lalu yang mulia langsung di hadapan semua rakyatnya menyuruhnya berlutut minta maaf. Ayahanda sebagai Raja Shizhou tidak boleh kehilangan wibawa yang mulia. Melatih orang dan melatih anjing prinsipnya sama. Pukul sampai dia takluk sekali, jinakkan dia, nanti dia akan patuh dan menurut. Betul, Ibu. Ayah mertua budak biadab ini menghina Beiwei, bahkan tak menghormati Dawu. Jika engkau tak menjinakkannya hari ini, pernikahan Dawu Wang tak perlu kau hadiri. Yang mulia, aku akan segera menanganinya. Si kurang ajar itu pasti tak akan membuat yang mulia terhina. Haha. Yuan Jue berani di pesta ulang tahunku melawan atasan dan menghina putri. Cepat berlutut dan minta maaf, atau aku kirim pasukan berkuda besi, hancurkan daerah Nanmanmu. Ya, cepat berlutut. Ingin aku berlutut? Tak usah Shizhou atau Beiwei, sekalipun semua negara datang, takkan cukup. Kurang ajar. Hari ini harus kuberi pelajaran agar kau tahu diri. Kalau tidak, kau takkan tahu siapa dirimu sebenarnya. Aku akan mengajarimu arti tunduk pada atasan. Pemimpin negara. Pemimpin negara. Kau berani. Apa yang tak berani? Apakah semua orang mati? Cepat kemari lindungi Kaisar. Orang lemah dari Shizhou berani mengacungkan pisau di hadapanku. Siapa berani coba sentuh? Zhou Jining, kau membiarkan budak-budak liar ini mengacaukan pesta ulang tahunku. Di matamu, masih adakah ayahanda ini? Kalau bukan karena kau terlalu semena-mena, mana mungkin kami begini? Mertua, apakah permintaan maaf ini sudah memuaskanmu? Menarik, sangat menarik. Di Nanman ternyata ada orang sepertimu. Hampir saja melupakan putra mahkota Beiwei ini. Beiwei kami bersandar pada Dawu. Berani-beraninya kau menghajarku. Putra mahkota Beiwei sangat hebat ya. Apa yang kau inginkan? Beiwei kami bersandar pada Dawu, berani kau? Di seluruh Jiuzhou,
Akulah penguasanya. Suamiku, Hari ini kau telah menghina Shizhou, Beiwei, dan Dawu. Nanti, pasukan berkuda dari 3 negara pasti akan membuat seluruh kaum Nanman mati tanpa mayat utuh. Zining, apakah kau takut sakit? Kenapa? Sekarang baru tahu takut? Kalian sangat suka memaksa orang berlutut minta maaf. Hari ini, aku akan memberi kalian sebuah kesempatan. Sekarang, berlututlah. Angkat gelas untuk minta maaf. Aku akan meninggalkan jalan hidup untukmu. Kau budak liar, kau... Sati, aku hanya memberi putra mahkota Beiwei waktu 3 tarikan napas. Jika dia tidak berlutut minta maaf, akan kutuntut kau. Sekarang bisakah minta maaf kepada Tuan? Aku minta maaf. Aku tak tahu kehebatanmu. Aku salah. Putra mahkota Beiwei memang paham situasi. Tugasnya memang dijalankan dengan baik. Bagaimana yang lain? Kami tahu salah. Kalian prajurit Shizhouku apa sudah mati semua? Cepat lindungi raja. Raja jagoan istana semua dikirim untuk ekspedisi Timur Beiwei. Di kota tak ada yang bisa dipakai. Mertua, kenapa tak beri wajah sedikit pun padaku, menantu Nanman ini? Brengsek, kau tahu aku mertuamu. Kau masih berani kurang ajar. Tadi kalian hina aku dan Zining. Kenapa tak pertimbangkan perasaan? Sekarang akui menantu sudah terlambat. Dengar kau, anak angkatku Zhou Jianren. Dia adalah dari departemen depan istana Dawu. Dia pasti bawa pasukan Dawu. Hancurkan tanah Nanmanmu. suamiku di departemen depan istana adalah pengawal terbaik Dawu. Kita lemah sendirian, jangan terburu nafsu. Jangan takut. Daftar kepercayaan departemen depan istana. Aku tahu semua. Tak pernah dengar tentang Zhou Jianren. Meski yang dia katakan benar. Bagiku. Tidak menakutkan. Ci. Dasar sombong sekali. Rahasia departemen istana depan yang begitu penting bukan sesuatu yang bisa kau sentuh hanya karena kau menggemaskan. Kau pikir kau Raja Dawu. Bagaimana jika aku bilang aku memang Raja Dawu? Suamiku, nanti Akan kujelaskan kemudian. Raja Dawu. Hahaha. Ini benar-benar lelucon terbaik yang pernah kudengar hari ini dari semua lelucon. Raja Dawu berwibawa luar biasa, tampangnya menakjubkan. Bukan orang sembarangan seperti dirimu berpakaian lusuh yang bisa berpura-pura menjadi dia. Raja Dawu yang agung, wanita cantik manapun bisa didapatnya, kenapa harus merendahkan diri menikahi seorang putri selir? Tak perlu buang waktu berdebat dengannya. Anakku adalah pengawal departemen istana depan, benar atau tidak. Saat dia tiba nanti pasti bisa mengungkap identitas orang ini. Jika kau masih waras, hari ini potong kedua tanganmu sendiri, lalu berlutut dan minta ampun. Kebaikan raja kita mungkin akan mempertimbangkan untuk memberikan kematian yang utuh bagi seluruh suku Nanman. Sepertinya sudah lama aku tak membunuh kalian. Jadi lupa bahwa Daud didirikan dengan darah dan besi. Sati, jangan biarkan satu pun lolos. Kamu. Apa yang mau kau lakukan, kakakmu? Jangan mendekat, jangan datang kemari. Siapa berani menyentuh ayahanda? Anakku Jianren, cepat selamatkan ayah. Ayahanda, apakah kau baik-baik saja? Anakku Jianren. Orang Nanman ini berani menyamar sebagai Kaisar Dawu Wang. Cepat tangkap dia, bawa ke ibu kota Dawu. Serahkan langsung kepada Yang Mulia Dawu Wang. Apa? Ada yang berani menyamarkan Yang Mulia? Dia pasti ingin mati. Siapa yang ingin mati? Yang Mulia? Jianren, anakku. Apa kelelahanmu selama perjalanan membuat matamu kabur? Orang Nanman seperti ini, mana mungkin Kaisar Dawu Wang? Kakak, lihat baik-baik. Dawu Wang begitu mulia, mana mungkin merendahkan diri jadi Raja Nanman dan menikahi Zhou Jining, anak selir ini. Aku hanya pernah melihat Dawu Wang dari jauh sekali. Tidak jelas wajahnya. Tapi wibawa Dawu Wang luar biasa. Pasti bukan orang biasa. Jangan-jangan dia benar-benar penyamar. Hah, bagus. Aku hampir tertipu.
Kau berani menyamar sebagai yang mulia? Dosa besar. Kurasa kau harus dihukum potong perlahan. Raja, kumohon, semua salah ini adalah kesalahanku. Zining dan suaminya tidak bersalah. Ampuni mereka, Raja. Pergi, kau si manis yang mengganggu. Ibu, bunuh atau siksa aku saja. Jangan sentuh ibuku. Istriku, Kau kira bisa kabur? Kalian semua hari ini mati di sini. istriku, Jika kalian mendekat lagi, lehernya akan kuremukan. lepaskan dia. Sekarang takut? Kau bahkan tak menghormati Bei Wei dan Shizou. Bukannya sangat berani? Zhou Yingluo. Jining adalah cinta sejati, satu-satunya dalam hidupku. Jika kau lukai dia sedikit pun, aku, Yuan Jue, bersumpah pada langit akan menyiksamu hingga hancur, membuatmu hidup tak tenang, mati pun tak bisa. Sampai sekarang masih berpura-pura. Meski kau benar, Raja Dawu. Sekarang kuantar dia ke akhirat. Apa yang bisa kau lakukan? Berhenti. Apa yang kau inginkan untuk melepaskan Zining? Apa? Lumpuhkan tangan kirimu sendiri. Jangan. Suamiku, jangan. Jangan. Sekarang, bisa kalian lepaskan Jining? Saat kau mempermalukan ayah dan suamiku di depan umum, pernahkah kau bayangkan momen ini? Suami, cepat pergi. Jangan pedulikan kami. Cepat pergi. Benar-benar cinta suami istri yang mendalam. Kau juga beruntung. Menikahi budak liar bisa dapat ketulusan hati. Sayangnya, semakin kalian seperti ini, semakin aku tak mungkin melepaskannya dengan mudah. Apa yang kalian mau? Apa mau? Kau nodai muka Bei Wei dan Shizou. Bahkan berani-beraninya menyamarkan diri sebagai Kaisar Dawu. Semua ini cukup untuk kau dihukum mati dengan kejam. Tak berlebihan. Tidak, suamiku, jangan. Cepat pergi. Jangan pedulikan aku. Cepat pergi. Zining. Di hadapanmu, akan kupotong dia hidup-hidup perlahan-lahan. Zining. Siapa berani sentuh menantuku? Berani ganggu putra Ibu Suri? Menantu. Apakah Shizou kalian sanggup menanggung amuk dahsyat 100.000 pasukan berkuda Dawu? Ibu Suri Dawu dan pasukan berkuda sudah menyamar sebagai Kaisar Dawu, masih mau menyamar sebagai Ibu Suri Dawu? Mungkin kalian orang Nanman memang ahli akting. Betul. Berpakaian begitu lusuh, berani menyamar sebagai Ibu Suri Dawu, pasukan berkuda Dawu. Siapa yang kau takuti? Mulut kotor pantas ditampar. Kurang ajar, kau berani memukul permaisuri dan putriku? Jian Ren, tangkap semua pemberontak yang menyamar sebagai keluarga kerajaan Dawu ini untukku. Zhou Jianren, bagaimana bisa kau tidak mengenali majikanmu yang sesungguhnya? Ibu Suri, ampun. Yuan Jue, kawal ibu mertuamu dan Zhou Jining pergi duluan. Tempat kotor ini tak layak untuk kita tinggal lama. Tunggu saja Dawu. 100.000 pasukan berkuda besi hancurkan Shizou. Berhenti. Kakak, kau bingung lagi. Ratu Dawu, betapa mulia dan berharga. Mungkinkah hanya bawa beberapa pengawal ini dan begitu terburu-buru pergi? Jelas takut dan ingin kabur. Benar, jika dia Ibu Suri, maka 100.000 pasukan Dawu sudah di gerbang kota. Mungkinkah ada gertakan ini? Kalian penipu. Hari ini tak ada yang pergi. Kurang ajar. Siapa berani hina Ibu Suri? Zhou Jianren, aku, Raja, beri kesempatan lagi. Lihat baik-baik siapa aku.
Kalian cuma sepasang ibu dan anak Nanman yang melarat penipu yang cuma cari perhatian. Masih mau menipu sampai sekarang? Orang Nanman berani-beraninya menyamar sebagai keluarga kerajaan Dawu. Pasti prajurit-prajurit ini dibayar pakai uang, cuma buat gaya-gayaan doang. Kalian berani menyamar sebagai keluarga kerajaan. Dawu melakukan kejahatan berat yang pantas dihukum 9 marga. Ditambah dengan semua kejahatan kalian. Kalian semua harus mati. Kakak, jangan ragu lagi. Kalau dia benar-benar ibu suri pasukan Dawu sudah lama menggempur Shizou. Ngapain di sini? Cuma menggertak kita? Ying Luo benar. 100.000 pasukan berkuda omong kosong belaka. Siapa yang mau percaya? Zhou Jianren, sebagai putra mahkota, aku perintahkan kau langsung pancung orang ini. Aku lihat siapa yang berani. Sedikit keberanian saja tidak punya. Dia tidak berani, aku berani. Sekarang juga aku kirim kalian 2 penipu ini ke alam bakal. Lapor. Paduka, ada masalah besar. 100.000 pasukan berkuda Dawu sudah mengepung kota. Sekarang sudah mengepung istana dengan ketat. Anda benar-benar Raja Dawu? 100.000 pasukan berkuda, Dawu mengepung kota. Katakan siapa sebenarnya aku ini? Bukankah dia budak hina Nanman? Bagaimana bisa jadi Raja Dawu? Zhou Jining si manis ini, dia pantas menikahi Dawu Wang? Yang mulia, ampun. Saya yang bersalah besar ini buta mata. Mengingat saya ayah Zining, beri ampun. Mohon yang mulia mengampuni. Beri ampun. Baru saja kalian punya sedikit belas kasihan pada kami, sampaikan perintahku. Seluruh keluarga kerajaan Shizhou dihukum mati. Yang mulia, ampun. Ajue, bawa Zining berobat. Beberapa ini akan saya urus perlahan. Jika permaisuriku mengalami apa-apa, Shizhou dan Beiwei akan dikubur bersamanya. Zining belum sadar? Lukanya parah, kata tabib. Kalau begitu Shizhou dan Beiwei bagaimana penanganannya? Orang kejam tak berperi kemanusiaan. Cukup dibunuh. Tapi Shizhou kan kampung halaman Zining Raja Shizhou, bahkan ayah kandung Zining. Pertimbangkan masa depannya. Situasi Beiwei rumit. Satu bagian bergerak, semua terpengaruh. Jika putra mahkota dicopot rakyat Beiwei yang menderita, anakku, tunggu setelah pernikahanmu dengan Zining, baru kita atur perlahan. Baiklah. Suamiku, kamu baik-baik saja? Lukanya parah? Aku baik-baik saja. Justru kamu, tabib bilang ada luka dalam. Harus banyak istirahat. Suamiku, bagaimana kita bisa kabur kembali? Seingat aku, mereka bilang kamu adalah Raja Dawu. Mereka juga bilang, ibu adalah ibu suri Dawu. Suamiku, ini sebenarnya, bagaimana bisa? Kamu kan penguasa Nanman. Ibu kan ibu suri Nanman. Kenapa kalian bisa memanggil 100.000 pasukan berkuda Dawu? Sebenarnya aku, Jangan-jangan suamiku adalah orang kepercayaan Raja Dawu? Sudah kupikirkan bolak-balik. Selain itu, tak ada kemungkinan lain. Sumber daya Nanman melimpah. Wajar saja jika diincar Raja Dawu. Itu masuk akal. istriku, mungkin masih ada kemungkinan lain. Coba tebak lagi lebih berani. Jangan-jangan kamu adalah Raja Dawu? Tidak mungkin. Kalau suamiku Raja Dawu, mengapa tinggal di Nanman? Benar kan suamiku? Kamu memang ada benarnya juga. Ya, Suamiku. Untuk menyelamatkan aku dan ibuku, kau menyamar jadi Raja Dawu dan memanggil pasukan berkuda Dawu tanpa izin. Apakah Raja Dawu akan menghukummu? tenang, Raja Daud takkan marah pada kita. Bahkan dia mengizinkan upacara pernikahan kita di Istana Dawu. Benarkah? Suamiku, meski Raja menghargaimu, tapi jika orang luar tahu kau pasti dituduh menyalahgunakan kepercayaan dan sombong, aku tak mau kau kena masalah. Hal berbahaya seperti ini, jangan dilakukan lagi, ya?
Baik istriku, suamimu pasti jaga kamu dan ibumu di masa tua tanpa khawatir. Di pernikahan nanti aku akan buka identitasku sebagai kejutan Ibu mertua, aku sungguh berterima kasih karena punya Zining, anak perempuan yang baik hati, terpelajar dan sopan ramah dan rendah hati. Ajue bersamanya, aku 100% tenang. Ini benar-benar keluarga Yuen kami, berkah dari kehidupan sebelumnya. Ibu, bisa menikah dengan suami dan bertemu ibu mertua seperti Anda adalah keberuntungan Zining. Ah, iya. Sebenarnya saya yang harus berterima kasih pada kalian. Kalian begitu menghargai Zining, menyayangi dan melindunginya. Ajue adalah anak baik yang bertanggung jawab. Zining kami bisa menikah dengannya, hati saya jadi lebih tenang. Ajue adalah anak baik yang bertanggung jawab. Zining kami bisa menikah dengannya, hati saya jadi lebih tenang. Kita sudah satu keluarga, tak perlu bicara soal terima kasih. Di usia saya sekarang ini, yang ada di pikiran hanya satu hal. Saya hanya berharap Zining dan Ajue kapan bisa memberi saya seorang cucu yang putih dan gemuk. Hahaha. Kakak, kamu harus berusaha lebih keras. Wanita itu ibarat tanah yang subur. Bisa tidaknya menumbuhkan bibit dan berbuah, tergantung pada prianya, seberapa giat dia menggarapnya. Ibu, Anda benar. Semakin tidak karuan. Sui-sui. Ada apa, Yang Mulia? Buku yang kamu siapkan untukku sebelumnya masih ada? Buku? Yang Mulia cari buku apa? Saya akan cari sekarang. Yaitu malam itu di pemandian. Yang kau berikan padaku itu Tuan muda berniat malam ini dengan Tuan Stern. Kamu pelankan suaramu. Akhirnya Tuan muda sadar juga. Aku segera mengambilnya untukmu. Tuan muda, silakan lihat perlahan. Len. Jadi hari itu di kolam mandi, yang kurasakan adalah inizen milik suami Kurn. Lebih besar dari yang ada di gambar Hen. Apa aku bisa menerimanya? Istri masih membaca sampai sekarang malam begini. Suami Kurn. Kamu kenapa datang, Ren? Aku mau istirahat di kamar Kuren. Len. Sudah larut, ayo tiduran. Len. Suami Kurn. Aku merasa gatal. Gatal. Di mana gatalnya? Sepertinya di sini. Sepertinya di sini. Tolong aku, Yarn. Ini tidak ada ruamnya. Jangan-jangan tersengat serangga beracun. Aku cari tabib dulu, Yain. Tidak usah, Jen. Kalau istri tersengat serangga beracun, itu bukan hal sepele. Untuk berjaga-jaga, menurutku tetap harus Ellen. Sudah tidak gatal lagi, Gen. Benar sudah tidak gatalan. Sudah tidak gatal. Ayo tidur, Nen. Ternyata aku kurang pekahan. Jadi yang kamu maksud gatal adalah gatal seperti ini, Jen. Jangan lihatin Dan suamiku lepaskan.
Istri hari ini begini, Ren. Apakah sudah memutuskan memberikannya pada Kurn? Hari ini ibu bilangan, dia ingin menggendong cucun suamiku, apa kamu tidak mau, Ben? Tentu saja aku mau, Ben. Non, apapun yang kau pikirkan, baik itu ibu atau aku yang memikirkannya, In. Kamu tak perlu peduli, Ken. Yang aku inginkan adalah apa yang kamu pikirkan. Aku berpikiran Zining aku suami Kurn. Mari kita punya bayi kecil. baik, Ken. Kita akan punya 10-an. Lihatlah, Hian. Apakah ada sesuatu yang tertinggalan? Aksing Ayu Edson, apa yang kalian lakukan? Kakak ipar, kami sedang membereskan barang NN, bersiap kembali ke Dawuhan. Kembali ke Dawun. Ya tentu, pernikahanmu dengan kakak N akan diadakan di Dawuhan. Barangnya terlalu banyak, Ren. Kami harus membereskannya lebih awal, Ren. Kakak ipar Gen, masih pagi Zen. Kenapa tidak beristirahat sebentar lagi? Matahari sudah tinggi, tidak pagi lagi. Ah itu bedan. Kamu begitu lelah semalam Ren, harusnya beristirahat lebih lama. Ayu Edson, apa yang kau omongkan? Kamu dan kakak Kun berisik sampai tengah malam Ren. Aku dengar dari Aswin. Kamu minta air 10 kali. Apa yang kalian bicarakan? Men, kami sedang membicarakan. Kami tidak membicarakan apa-apaan. Ya, kami tidak mengatakan apa-apaan. Kakak Kun, kami masih harus membereskan barang NN. Kamu dan kakak ipar bisa ngobrol santaian. Men, Dan Ziningan. Kenapa wajahmu begitu merahin? Jangan-jangan kamu kelelahan semalam, Ren. Sui-sui si mulut besar, Hen. Kejadian semalam, Ren. Seluruh Nanman sudah tahu. Suamiku, jangan bicarakan itu lagi, Ren. Sayang, malu ya. Tadi malam tidak begitu kan? Suamiku, Sudahlah, lupakan saja. Sudah bekerja keras semalaman, pasti juga lelah. Ayo kita makan bersama. Ini ayam hutan yang kuburu pagi ini, diberi makan ginseng. Sayang bekerja keras tadi malam. Harus banyak makan. suamiku, kamu juga minum. Jangan hanya memikirkan aku. Aku suapi Sayang minum sup. Sayang juga harus menyuapiku minum sup. Kalau begitu aku suapi kamu. Enak. Kalau enak, minum lagi. Sudah tidak minum? Sayang, aku ingin minum yang lain. Yang lain? Lanjutkan. Ingin lihat Suamiku. Aduh, hai yang mulia. Kamu belum makan apa-apa. perbendaharaan Daus. Sayang, Hai, kamu datang sejak kapan? baru saja. Suamiku, apakah Nanman dan Dawu sering berinteraksi? Laporanmu itu semua urusan Dawu. Raja Dawu sangat menghargaiku. Haruskah aku mengaku sekarang? Sayang, sebenarnya Dihargai Raja Dawu adalah keberuntungan kita. Suamiku saat menangani urusan, harap lebih berhati-hati.
Jangan sampai terlibat perselisihan istana. Tenang saja, aku tahu batasnya. Suamiku, membaca dokumen hingga larut malam melelahkan. Lebih baik ditunda dulu. Besok dilanjutkan pun tak apa. Mari kita istirahat lebih awal. Baik. Aku ikut kata istriku. Ayo istirahat. Suamiku, Bukankah tadi istriku bilang istirahat lebih awal? aku... belum mandi. Kalau begitu, kita mandi bersama. Maukah istriku membantuku mandi? Apa aku menyakitimu, suamiku? Istriku mandinya terlalu lambat. Suamimu sudah tak sabar. Sayang, besok kita berangkat ke Dawu. Ingat suruh Sui-Sui bawa semua barang. Semuanya. Apakah kita tak akan kembali lagi? Suamiku adalah penguasa Nanman. Jika kita tinggal lama di Dawu, apakah itu baik? Zining, aku adalah pejabat kepercayaan Dawu Wang. Dawu Wang mengizinkan kita tinggal menetap di Dawu. Bahkan, dia mengizinkan kita mengadakan pernikahan megah di sana. Oh, ternyata begitu. Tapi, suamiku, aku tahu kamu dihargai Dawu Wang. Tapi pohon tinggi mudah diterpa angin. Lebih baik tetap rendah hati. Kuharap kita selalu aman dan damai. Istriku tenang saja. Suamimu pasti akan melindungimu. Soal pernikahan, aku pasti akan mengadakannya secara besar-besaran. Kau adalah satu-satunya istri Yuan Jue, satu-satunya istriku. Akan kumasyhurkan ke seluruh dunia betapa baiknya dirimu dan betapa pentingnya bagiku. Baik, aku dengar kata suami. Cantik sekali, Putri. Gaun pengantin ini membuat kulitmu seputih salju dan sangat anggun. Berdiri saja di sana mungkin lebih cantik daripada permaisuri Dawu. Sui-Sui, jangan bicara sembarangan. Permaisuri Dawu begitu mulia. Mana bisa dibandingkan denganku? Menurutku, istriku adalah permaisuri tercantik dan termulia di dunia. Oh ya, ini gelang pusaka keluarga Yuan. Sebelumnya tersimpan di Dawu, jadi belum bisa kuberikan. Sekarang gelang ini adalah milikmu. Cantik sekali, terima kasih suami. Istriku, bagaimana pendapatmu tentang gaun upacara ini? Sangat suka. Tapi apakah tidak terlalu mewah? Tidak sesuai dengan tata krama? Tenang saja istriku. Semua ini hadiah dari Dawu Wang.
Lagi pula, apapun yang dikenakan istriku, semewah apapun pantas. Zining, tunggu sampai pesta pernikahan, kau akan tahu identitasku. Yang mulia memang hebat. Bisa diundang menghadiri pernikahan Dawu Wang. Bahkan si Zhou kami ikut mendapat kehormatan. Ini adalah kehormatan yang sulit dicapai orang lain. Tentu saja. Yang mulia adalah putra mahkota Beiwei, berkedudukan mulia. Di antara 9 wilayah di N, hanya Beiwei Ren yang mendapat perhatian Raja Dawun. Beiwei dan Shizhou memiliki hubungan perkawinan. Yang mulia pergi bersama ayahanda, sangatlah tepat, Nen. Saat bertemu Raja Dawu nanti, kalian semua harus berperilaku baik kan? Aku akan melaporkan tentang budak Nanman yang berpura-pura menjadi Raja Dawun kepada Yang Mulia Raja Dawun. Setelah menerima hadiah dari Raja Dawun, hubungan Beiwei dan Shizhou akan semakin erat, Len. Semua terserah menantu yang bijaksanaan. Kali ini pasti akan membuat Nanman membayar mahalan. Entah putri dari negara mana yang begitu beruntungin bisa menikahi Raja Dawun. Selama pemerintahan Padukaran adil dan mencintai rakyat Chen, prestasi politik cemerlang dan hanya posisi selir yang kosong bertahun-tahunan. Akhirnya sekarang terlihat Paduka menikah NN, benar-benar kebahagiaan seluruh negara. Betul sekali, Sen. Bertahun-tahun ini Zan posisi permaisuri selalu kosong dan negara tetangga tak bisa menghindari gosip Chen. Sekarang Paduka menikah dan menetapkan permaisuri baru dan tidak hanya menstabilkan negara Ren, tapi juga membungkam mulut UN mereka yang berpikiran sempit. Ini hal yang sangat baik, Ren. Bolehkah bertanya permaisuri ini Zen? Sebenarnya putri dari negara mana Ren yang bisa mendapatkan kasih sayang Raja Dawun sungguh membuat orang penasaran. Benar juga Jen. Dikasihi Raja Agung Dawu, dijadikan permaisuri. Suatu kehormatan besar. Sungguh membuat orang iri. Aku dengar kabar angin. Katanya permaisuri ini adalah putri dari negara kecil. Diputus hubungan dengan keluarganya. Diputus hubungan. Raja negara mana yang bodoh ini? Tak hanya kejam pada putrinya, bodoh sekali putri sendiri jadi permaisuri Dawu. Kehormatan luar biasa. Pasti posisinya aman sebagai ayah mertua raja. Sungguh megah. Malah mau memutus hubungan. Keberuntungan dari langit seperti ini ditolak. Sungguh tak terselamatkan. Betul. Entah putri negara mana, keberuntungan sebesar ini. Setelah mendapat perhatian Raja Agung Dawu, menduduki posisi permaisuri. Permaisuri tiba. Kalian, kenapa ada di sini? Zhou Jining. Seharusnya aku yang bertanya, kamu si imut ini, kenapa ada di sini? Seharusnya aku yang bertanya, kamu si rendah ini, kenapa ada di sini? Zhou Jining, kamu memalukan. Ini tempat yang pantas untukmu, cepat pergi. Tunggu. Ini istana Dawu. Kenapa kamu di sini? Bahkan berpakaian seperti ini. Apakah kamu yang menikah dengan Raja Agung Dawu menjadi permaisuri Dawu hari ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Aku bukan permaisuri Dawu hari ini adalah pesta pernikahanku dengan suamiku. Aku Hamba hina yang berani. Berani sekali memakai jubah Phoenix untuk berpura-pura sombong. Sungguh keterlaluan, berani memakai jubah naga dan Phoenix. Dasar lucu berani. Berani sekali memakai jubah Phoenix untuk berpura-pura sombong. Sungguh keterlaluan, berani memakai jubah naga dan Phoenix. Jubah Phoenix ini jelas dibuat khusus oleh Yang Mulia untuk pernikahan permaisuri. Kamu ini siapa? Berani memakai pakaian permaisuri? Sungguh kurang ajar. Menghina hukum kerajaan. Zhou Jining, dasar biang kerok. Berani melakukan hal yang memberontak seperti ini. Kalian kenal dengannya? Yang Mulia, mohon pertimbangan. Wanita ini bernama Zhou Jining. Dia dulunya putri selir dari Shizhou, tapi sudah diusir dari klan karena kelakuannya buruk. Hubungan keluarga diputuskan. Lalu dia merendahkan diri, menikah ke Nanman. Sekarang Shizhou kami tak ada hubungan dengan wanita ini. Sama sekali tidak.
Benar. Wanita ini sekarang telah melakukan kesalahan besar. Semua ini dilakukan olehnya sendiri. Tidak ada hubungannya dengan Shizou. Jangan sampai karena kesalahan satu orang ini menyusahkan kita semua. Nona muda ini, gaun pernikahan di tubuhmu. Dari mana asalnya? Suamiku sangat dihargai oleh Raja Dawu. Raja Dawu mengetahui bahwa aku dan suamiku menikah. Gaun pernikahan ini adalah pemberian dari Raja Dawu untuk kami. Omong kosong. Apa kau tidak mendengar tadi kata pejabat itu gaun pernikahan ini adalah milik permaisuri yang secara khusus dibuat oleh kaisar pakaian upacara kerajaan. Bagaimana mungkin diberikan padamu anak manis ini? Katakan, apakah kau melihat keindahan gaun Phoenix, lalu timbul niat jahat mencurinya? Katakan, apakah kau melihat keindahan gaun Phoenix, lalu timbul niat jahat mencurinya? Aku tidak mencuri apapun. Dosa besar masih berani membantah. Untuk menuduh seseorang, tak perlu alasan. Ini adalah negara Dawu. Untuk menilai masalah, bukan urusan kalian. Aku adalah Pangeran Beiwei dan ayahmu yang kaisar dan kakakmu yang sah. Belum cukup untuk menghakimi dirimu, wanita yang menikahi orang Nanman. Mengenakan gaun pernikahan permaisuri, penghinaan terhadap aturan upacara kerajaan ini adalah penghinaan terang-terangan terhadap kekuasaan kerajaan Dawu. Menantang tatanan istana Harus dihukum mati sebagai peringatan bagi yang lain. Menurutku, lepaskan gaun curiannya dulu, gaun curian. Lalu tatoi tubuhnya dengan kata pencuri. Potong tangan dan kakinya, hukum potong daging hingga mati. Hari ini pesta pernikahan yang mulia. Ini urusan besar. Lebih baik laporkan pada yang mulia. Biarlah yang mulia yang putuskan. Urusan kecil begini. Tak perlu ganggu yang mulia. Suamiku, Zhou Jining mencuri gaun pengantin dan barang berharga, buktinya jelas. Kalau kita yang menghukum wanita ini untuk yang mulia, pasti yang mulia akan menghargaiku. Benar kan? Istriku benar. Maka hukumlah wanita ini. Suamiku dihargai Raja. Gaun pengantin ini hadiah Raja untuk kami. Kamu begini, Raja tak akan membiarkan kalian. Kepala suku terpencil dari daerah barbar berani bilang dihargai Raja? Pasangan brengsek ini, aku menghukummu atas nama Raja. Jangan, lepaskan. berani melawan. Aku menghukummu atas nama Raja. Jangan, lepaskan. Bajingan, berani melawan. Aku bukan kayu, bisa kau hina dan siksa semaumu. Sudah kukatakan, hari ini pesta pernikahan aku dan suamiku. Gaun ini juga hadiah Raja untukku dan suamiku. Masih membantah? Pengawal! Tangkap dia. Memukul anjing pun lihat tuannya. Berani pukul istriku? Hari ini ku hajar wajahmu, wanita. Aku lakukan ini atas nama Raja untuk memberimu pelajaran. Wanita, sekarang sadar salah? Aku tak salah. Wanita, sekarang sadar salah? Aku tak salah. Ambil papan hukuman. Akan kulihat seberapa keras mulutmu. Apa yang kau lakukan? Ucapkan sekali lagi, sadar salah. Ini hanya kata sepihak kalian. Kesalahan apa yang kulakukan? Baik. Maka akan kulihat mana lebih keras, mulutmu atau panku. Yang mulia tiba. Cepat ikat wanita ini, tutup mulutnya. Yang mulia tiba. Cepat ikat wanita ini, tutup mulutnya. Kunci dalam kayu. Jika mengganggu yang mulia, mengacaukan pesta pernikahan, kita semua akan sanggup menanggungnya. Ya. Hormati yang mulia. Bukankah dikatakan ratu sudah datang? Mengapa tak terlihat? Yang mulia, hamba permaisuri putra mahkota Beiwei, ada hal penting untuk dilapor. Apa? Hamba ingin melaporkan Raja Nanman dan istrinya berpura-pura menjadi yang mulia dan ratu. Bagaimana, kenapa kau? Kau ternyata Dawu Wang? Tak mungkin. Sangat tak mungkin. Kau jelas hanyalah orang Nanman. Bagaimana bisa menjadi Dawu Wang yang mulia? Kurang ajar, wajah naga. Yang mulia ada di sini. Mana boleh kau sembarang bicara? Selain yang mulia, siapa lagi yang punya wibawa surgawi seperti ini? Yang mulia menyamar ke Nanman untuk melihat kondisi rakyat. Kalian picik.
Berani meremehkan Yang Mulia, kurang ajar. Wei Shanming, bukannya kau bilang dekat seperti saudara? Kenapa? Tak mengenaliku? Hari ini hari bahagiaku. Kalian, nanti aku urus. Di mana permaisuriku? Bukannya katanya sudah datang? Kenapa tak kelihatan? Yang Mulia, kami tadi, otak kami tertutup lemak. Ikut buta Wei Shanming. Salah sangka Yang Mulia Raja Nanman. Bahkan, permaisuri yang pakai jubah Phoenix kaca warna-warni. Kami tuduh melanggar adat sebagai permaisuri barbar. Kami tak berani bersujud. Bahkan apa? Bahkan pada permaisuri, kami lancang. Mau merobek jubahnya. Apa? Kami juga ditipu oleh mereka berdua. Merekalah biang keroknya. Bukan, Yang Mulia. Semua perbuatan wanita ini sendirian. Aku tak lakukan apa-apa. Ya, dia yang lakukan semua. Kau menyakiti permaisuri, mengacaukan Shizou. Aku seharusnya mendengarkan imam sejak dulu. Sekali bakar. Aku bakar kau, si wanita penggoda perusak negara. Ayahanda Yang Mulia, aku mohon ingat. Aku adalah ayah kandung Zineng. Kasihanilah aku. Aku mohon beri aku kesempatan. Setelah bicara panjang lebar tentang permaisuriku, di mana dia sebenarnya... Cepat katakan, Di belakang, di dalam peti itu. hei, buka peti itu untukku. Meski peti terbuka, apa gunanya wanita itu di dalam peti begitu lama? Pasti sudah mati kehabisan napas. Meski kau buka, hanya mayat yang tersisa. Anak durhaka. Masih belum tutup mulutmu. Meski kau buka, hanya mayat yang tersisa. Anak durhaka. Masih belum tutup mulutmu. Apakah dosa kita masih kurang besar? Wanita, kau dari mati, jangan tarik kami. Kalau bukan karena kau, bagaimana mungkin kami melukai ratu? Sejak awal tak seharusnya menikahi kau bencana ini. Aku memang ingin menyeret kalian mati bersama. Bukan hanya kalian. Juga Zhou Jining, wanita ini harus mengikuti pemakamanku. Jineng. Jineng. Suamiku, kenapa baru datang? Maafkan aku, Zineng, maafkan aku. Aku datang terlambat. Maafkan aku, aku datang terlambat. Zhou Jining, kau wanita ini ternyata belum mati. Sati. Mulut wanita ini pukul sampai hancur. Baik, Yang Mulia, ampun, Yang Mulia, tenanglah Yang Mulia. Perkara ini bukan salah hamba. Bukan salahku. Maksudmu, selirku mendapat musibah tanpa sebab? Tidak, bukan begitu. Semuanya salah anak durhaka ini. Yang Mulia, aku akan, sekarang juga, putuskan hubungan dengan si durhaka ini. Putus hubungan. Hendak dihukum bagaimana? Terserah Yang Mulia. Yang Mulia, aku juga dipaksa. Zhou Yingluo, perempuan ini, dialah yang memaksaku. Aku tak berani menolak. Sekarang juga aku ceraikan perempuan ini. Putus hubungan. Kumohon Yang Mulia, ampuni negara Beiwei kami. Yang Mulia, aku juga dipaksa. Iya, Zhou Yingluo, perempuan ini. Dialah yang memaksaku. Aku tak berani menolak. Sekarang juga aku ceraikan perempuan ini. Putus hubungan. Kumohon Yang Mulia, ampunilah negara Beiwei kami. Kalau begitu, yang salah adalah Zhou Yingluo. Benar, iya dia. Ayah, aku putrimu, yang tumbuh di sisimu. Kau tegas sekali. Dan kamu, Wei Shanming, kita suami istri, keluarga terdekat. Kamu masih ingat malam pengantin di telingaku? Kau ucapkan sumpah. Kamu masih berani bicara? Aku putra mahkota Beiwei menikahi kamu, putri kecil dari Shizhou. Kamu tak bisa membawa Beiwei naik ke tingkat lebih tinggi. Sudahlah, kamu malah membawa bencana kehancuran. Kamu masih berani bicara? Aku putra mahkota Beiwei
menikahi kamu, putri kecil si Zhou. Kamu tak bawa Bei Wei naik ke tingkat lebih tinggi. Sudahlah, kamu malah membawa bencana kehancuran. Dan kamu, aku temukan wanita ini adalah perempuan penggoda perusak negara, dihitung tabib negaramu. Kalian ayah anak yang jahat ini, Yang Mulia, aku juga dikibuli. Salahkan saja ayah anak jahat ini. Kalau begitu, katakan pada Kaisar, bagaimana harus menghukum ayah dan anak ini? Yang Mulia, ampun. Yang Mulia, ampun. Yang Mulia, menurutku, ayah anak ini berhati serigala dan anjing melawan atasan, merusak ibu negara, dosa tak terampuni. Zhou Weikun, sebagai pejabat, dia membiarkan anak perempuannya yang durhaka melakukan hal seterlarang ini. Zhou Yingluo, dia adalah putri sulung dari istri utama. Dengki pada permaisuri hingga merencanakan pembunuhan. Hati serupa ular dan kalajengking. Si Zhou harus dihancurkan. Giring seluruh klannya ke alun-alun. Hukum potong perlahan hingga mati, agar semua orang tahu. Akibat membuat marah Baginda bagi pasangan tidurnya. Jangan, jangan. Baginda, tentang hal ini, hamba benar-benar tidak tahu. Hamba bersedia menyerahkan Shiju dengan kedua tangan. Hanya mohon Baginda, mengampuni nyawa hamba yang hina ini. Hah, Dawu Wang hanya perlu gerakan jari. Shiju sudah bisa dihancurkan. Tak perlu kau serahkan sendiri. Kita hanya punya jalan buntu. Diam kau. Aku tak mau diam. Mati saja, aku tidak takut. Aku hanya benci. Mengapa kau tidak mati? Putri dari Selir. Berdasar apa bisa menikah dengan Dawu Wang, sedangkan aku, putri sulung dari negara besar, hanya bisa menikah dengan pria pengecut ini? Mengapa? Karena hatimu jahat. Karena hatimu seperti ular dan kalajengking. Karena kau tak layak. Hah? Aku tak layak? Jika menurut ramalan pernikahan, posisi permaisuri Dawu Wang ini seharusnya milikku. Lalu bagaimana? Kau yang memaksa melawan takdir, semua ini. Konsekuensi perbuatanmu sendiri. Kau yang merebut posisi permaisuriku. Cukup. Penjaga. Seret perempuan ini seret dia pergi. Hukum dia dengan potong tubuh. Yang Mulia, Yang Mulia, Yang Mulia. Zining. Zining. Sebenarnya waktu kecil, ayah sangat baik padamu. Coba pikir, kalau bukan karena ayah yang menikahkanmu jauh ke Nanman, mana mungkin kamu bisa menikahi Yang Mulia dan memperoleh perjodohan yang begitu baik. Dulu, kalian semua bilang Nanman itu tempat miskin dan berbahaya. Zhou Yingluo menggunakan darahku untuk mewarnai koin tembaga birunya merah, tapi kau hanya diam saja. Bahkan menggunakan nyawa ibuku untuk memaksaku menikah ke Nanman. Sekarang bagaimana bisa berani mengatakan kalau kau baik padaku? Ayah salah. Zining, aku akan segera menurunkan Su Qiao, angkat Wang Shi sebagai permaisuri. Nanti, ayah akan benar-benar menyayangi kamu dan ibumu. Kepalsuanmu itu, aku dan ibuku tidak butuh. Bodohnya. Kau menikahi Raja Dawu. Jika di belakangmu tidak ada keluarga ibu yang kuat sebagai sandaran, nanti kau tinggal di istana. Bagaimana kau bisa bertahan? Bagaimana bisa bertahan? Permaisuri raja ini, raja akan lindungi sendiri. Hanya dengan kekuatan kecil si Zhou ini, berani menyebut kata sandaran di hadapan raja. Yang Mulia, wanita itu sudah meninggal. Siapa berikutnya yang akan dihukum? Yang Mulia, hati-hati. Yang Mulia, aku sudah membunuh pengkhianat Zhou Weikun untukmu. Aku sudah menebus kesalahanku. Aku benar-benar bukan sekutu mereka. Kasihanilah nyawaku. Mengampunimu, di bawahku banyak jenderal perkasa. Kapan pernah bergantung pada pengkhianat sepertimu yang lancang mengambil alih? Kau bersekongkol dengan Zhou Weikun ayah dan anak, mempermalukan istri sahku habis-habisan. Jika dendam ini tidak kubalas, aku tak layak jadi Raja Dawu. Yang Mulia, aku hanya sesaat keliru. Zhou Yingluo yang menghasutku. Keliru. Kau baru memaksaku berlutut dan menghinaku sebagai wanita. Nanman, tanganmu menyakitiku belum cukup, kau pukuliku dengan papan. Sampai sekarang masih mau lepas tanggung jawab. Batuk. Sayang, jangan marah pada pengkhianat ini. Bagaimana dia menyakitimu? Aku pasti akan membuatnya membalas 1000 kali lipat. Pengawal. Yang Mulia, aku ini putra mahkota Bei Wei. Putra mahkota Bei Wei pun bagaimana? Kaisar Bei Wei punya ribuan selir, bukan hanya kau satu anak. Tidak mungkin. Aku anak kesayangan ayahanda. Dia tidak akan meninggalkanku. Percaya tidak, aku bisa bunuh kau sekarang. Kaisar Bei Wei bisa menunjuk putra mahkota baru. Kamu pikir kamu sangat berharga? Pengawal. Paduka.
Apa yang hendak kau lakukan? Bantu aku, ratuku. Beri pelajaran padanya. Apa yang kau lakukan? Jangan mendekat. Kamu... Paduka, hamba akan bawa pengkhianat ini ke ruang hukuman, agar tak mengotori pandangan Paduka. Paduka, ampun Paduka, Paduka, ampun Paduka. Jining, Ah, dia bangun. Ibu. Ibu. Suamiku. Ashing Ayue. Kalian, kenapa semua di sini? Zining, kau pingsan 15 hari. Kami hampir mati khawatir. Ibu, jangan menangis. Lihat, aku baik-baik saja. Anakku, kau telah menderita. Semua siksaanmu, ibu ingat baik-baik. Shido dan Bei Wei telah membayar hutang mereka. Tak akan biarkanmu menderita sia-sia. Betul. Siapa berani lukai kakak ipar ratu adalah musuh Dawu. Aku dan kakak telah bawa pasukan turunkan semua bendera Bei Wei dan Shido. Kerabat para pengkhianat itu tak ada yang luput. Jining. Aku sangat merindukanmu. Kedua ibu dan adik-adik ada di sini. Kamu, Kakak ipar, kau tidak tahu. Selama kau pingsan, kakakmu ini tidak makan, tidak minum. Setiap hari menjaga di sisi tempat tidur. Bahkan sidang pagi, ingin sekali ia tolak. Mata kakakmu merah menyala karena begadang. Lebih cemas daripada siapapun. Sudahlah, sudah. Kita jangan ganggu mereka suami istri. Ayo pergi. Zining, dokter istana berkata, kau harus beristirahat dengan baik. suamiku, bolehkah engkau ceritakan siapa sebenarnya dirimu? Suamiku, bolehkah engkau ceritakan siapa sebenarnya dirimu? Zining, sebenarnya aku adalah Raja Dawu. Tapi bagaimanapun apapun identitasku, aku tetap suamimu, dan kau tetap istriku. Kita masih seperti dulu saja. Baik tidak? Kau bilang aku istrimu. Tapi antara suami istri, yang paling penting bukankah kejujuran? Kenapa harus sembunyikan dan berbohong menjadi pengikut kesayangan Raja Dawu? Jangan-jangan sejak awal kau tidak percaya padaku. Sengaja menggunakan hal ini untuk menguji aku. Fitnah. Aku bersumpah, aku tidak ada sedikit pun rasa tidak percaya padamu. Apalagi ingin mengujimu, istriku. Aku tahu di Shizou, kau dan ibumu hidup tidak bahagia. Tapi dibandingkan aturan istana, aku tahu kau lebih suka hidup bebas tanpa ikatan. Maka itu aku takut. Aku takut. Kalau kau tahu aku Dawu Wang, kau tak mau menikahiku. Makanya aku pakai identitas penguasa Nanman untuk melamarmu dari Shizou. Tak disangka, banyak masalah timbul. Istriku menderita. Istriku, ini salahku. Hukumlah aku. Aku mohon. Jangan tinggalkan aku. Kalau bohong lagi, kuhukum kau hidup dengan peliharaan Aishing seumur hidup. Tak berani. Takkan berani lagi. Istriku, aku masih berutang pernikahan megah untukmu. Dulu sibuk urusan lain. Terus tertunda. Kini kau sudah sadar. Aku harus menggenapinya dengan baik. Putri bukan yang mulia, luar sangat ramai. Sati bilang utusan negara yang datang. Hampir pecahkan pintu istana. Tak disangka penguasa Nanman ini. Ternyata Dawu Wang yang mulia akhirnya bahagia. Setelah derita hari-hari nanti, pasti harmonis, indah, damai, lancar ya. Ya, ini hari-hari yang kuinginkan.
Bilang pada mereka, Kaisar tak mabuk, masih bisa minum. Yang mulia sudah mabuk. Cepat Istriku, kalian pergi malam ini. Aku hanya ingin berdua dengan istriku. Suamiku, pelan-pelan. Kenapa mabuk begitu parah? Bukankah kau Raja Wu yang agung? Mereka berani memaksa minum itu. Istriku, aku berakting ini. Semua demi bisa lebih cepat bersamamu di malam pernikahan. Istriku, malam pertama. Sangat berharga. Mau memukul atau memarahi tunggu besok. Masih belum terlambat. Zining, Buk, kenapa ibu datang? aku kira Yang Mulia masih bersosialisasi di luar. Ingin bicara beberapa kata denganmu. Aku khawatir Zining sendirian di sini. Tidak nyaman. Sengaja datang menemani Zining. Ya, Karena ibu mertua sudah datang. Ingin bicara dengan Zining. Kalau begitu aku akan keluar dulu. Yang Mulia, sebelum keluar, lebih baik bersihkan dulu mulutmu. Mulutku ada apa? Zining, buta akan mengganggu kalian pengantin baru. Lanjutkan saja, Buk. Ini semua salahmu. Membuat ibu melihat adegan memalukan begini. Bagaimana aku bisa bertemu orang lain nanti? Sudah. Salahku. Aku terlalu terburu-buru. Namun, ibu mertua sangat menyayangimu. Dia pasti ikut bahagia untukmu. Mana mungkin menertawakanmu. Ada lipstik di mulutmu pun tak tahu. Memalukan sekali. Sudah. Aku yang memalukan. Maka malam ini suamimu pasti akan membalasmu dengan baik. Jining. Anakku, kau sudah pulang. Pesta pernikahan ini cepat sekali berakhirnya. Bukan, Ibu Suri. Jam segini kau datang ke kamar pengantin kami untuk apa? Aku bukan mencari kamu. Aku punya beberapa unek-unek hati untuk disampaikan pada menantuku, Zining. Ibu Suri, ada yang perlu disampaikan pada Zining? Bukan. Ini hanya karena pernikahan anakku. Aku tidak bisa tidur. Ingin mengobrol denganmu. Ibu Suri, malam ini Zining hanya milikku sendiri. Kalau kau tidak bisa tidur, pergi keluar lari-lari loncat-loncat. Kau jalan-jalan sendiri saja. Jangan ganggu kami. Kalau kau tidak bisa tidur, pergi keluar lari-lari loncat-loncat. Kau jalan-jalan sendiri saja. Jangan ganggu kami. Bocah nakal. Baik-baik. Cepat pergi. Suamiku, sepertinya langit tidak ingin kita berdua malam ini kamar pengantin. Takdirku ditentukan olehku, bukan langit. Istriku, bagaimana pendapatmu? Menurutku, suamiku benar. Menurutku, suamiku benar. Kenapa tidak bergerak lagi? Semangat Yang Mulia. Zining, tetaplah tenang. Tarik napas dalam-dalam. Konsentrasikan tenaga. Jangan takut, cepat.
suamiku. Anaknya? Tenang. 4 anak. Semua sehat. Apa? 4?